Mbok Ge. Halo. Udah masuk aja nih. Udah dong. Gimana? Gimana Kemarin kabar? aja kemarin. Cuti sebentar nggak masalah nggak sih? Kalau cuti itu kan emang haknya pegawai. Iya emang kan masih honorer. Ngejeknya gitu banget ya. Apa-apa. Emang kemana? Liburan sebentar. Liburan. Terus gimana kerjaan sekarang? Ya lancar. Lancar ya. Ada mainan baru nih. Ada tuh Apa dari tuh? produser. Dari produser. Atau punya Gimana siapa Mbok Ge dia? ya? Oke. Apa tuh? Ini kan pengalaman pertama aku nih Mbok Ge ya. Nyepi bakalan jaga kantor 24 jam, Jam, ya. iya. Wah, ini kayaknya gimana ya Mbok Ge ya? Berani nggak ya sendirian di sini ya Mbok Ge ya? Emang udah ada tugas ya hari Udah ini? dong, udah dapat jadwalnya. Jadi bakalan satu hari di sini ngapain ya enaknya ya? Masa aku keliling-keliling? Keliling aja atau enggak tuh sama burung dara yang hinggap di RRI itu kan lumayan. Oh gitu ya Mbok Ge? Nambah relasi gitu. Oh, gitu ya, Mbok Ge? Apalagi kita akan mendatangkan relasi yang Tapi Mbok Ge mau nemenin nggak nyepi sini Mbok Ge? kayaknya enggak dulu. Kok gitu? Karena kan itu pegawai libur. Lah kan saya satpam, pegawai juga. Nggak bingung. Iya bingung ya, nggak tahu mau jawab apa ya. Diska terus nih. Yaudah Mbok Ge, tapi mau kemana emang ya? Nggak kemana sih, di lingkungan ya desa adat ya, karena kan pastinya semua orang-orang masyarakat Bali buat acara. Kalau di Banjarnya, Kan Yogi gimana? Nggak ke Banjar. Kan oh iya, tapi kan persiapan kan? nggak ada ngapa-ngapa ya jaga kantor yang tercinta. Masa nggak jadi pemuda harapan pemudi? Karena Lah, saya lah, lah, adalah lah, lah. pemuda harapan RRI. Oh gitu, tepuk tangan dulu. Oke. Kalau sudah pemuda harapannya RRI, adakah pemudi di sini? Dari Pemudi kan? pemudi. Swastiastu. Om Swastiastu. Permisi. Ya makin siang ini ya, ada relasinya dulu. Ampura. Aduh, mohon maaf. Boleh duduk Giring-giring sini. beli. Salam-salam sama Pak Arum. Pak Arum. Halo, Gonge. Aduh. Gimana? Aduh, gimana? Siapa ini ya? Boleh kita kenalan terlebih Kenalan dulu. Sebagai sapam saya harus tahu ada tamu berkunjung. Belum pernah ketemu ya? Rasanya pernah jumpa ya? Kebetulan saya baru kerja di sini 2 bulan. Oh, ya. gitu. Pura-pura nggak kenal aja. Iya deh. Iya. Sarang Sira nih Ki. Guys, kok tumben banget sih hari ini pakai Iya bahasa kan, halus? Pemuda harapan RRI. Oh ya, oke. Ampura Titiang Pak Arum Gunawan saking Dinas Kebudayaan Provinsi Bali, Pak Satpam. Pak Pak Arum. Arum. Pak Arum. Kalau di sebelahnya nih Kisira. Iya, Tiang Pak Aryo dari kantor Aryo. agama. Iya. Oh, Udah dari kenal? kantor agama, Iya. Pak Aryo dari kantor Dinas Dinas Kebudayaan Provinsi Bali. Dinas Kebudayaan apa? Provinsi Bali, Provinsi Titiang Bali. Gonge. Iya. Kalau Kementerian Agama Dari apa? Kota Denpasar. Kota Denpasar. Ini dari mana? Dari RRI. Dari tadi di sini ya. Baik. Iya. Bener sih, nggak ada salahnya ya, Bapak ya. Ya, ini ada keperluan apa ke RRI? Rencananya mau menghadap Bapak Kepala Stasiun. Waduh, takut, ngeri. Ya, tapi katanya masih menunggu beliau ada tamu. Kita aja bincang-bincang sebentar ya. Jadi kita duduk dulu sini boleh toh? Boleh. Tidak ada yang melarang, Pak Arum. Iya, soalnya kebetulan nih pas kita ngomongin nih ada Kementerian Agama, ada Iya, Kementerian Kebudayaan. Dinas Kebudayaan. Kita jadi ngomongin soal nyepi Nyepi. juga. Itu kan terkait tentang iya, kebudayaan dan juga adat istiadat yang ada di Provinsi Dan Bali agama. gitu ya. Boleh kali ya ditanya-tanya sambil nunggu Iya, kali sambil ya. nunggu. Pak Arum ya, Boleh, Pak boleh Arum lah. ya. Ya, boleh. Nah, Oke. silakan Tapi ditanya. kalau formal banget sih. Jadi deg-degan saya. Oke. Iya, Santai. santai, ya. Santai. Santai. Tarik nafas. Oke. Tapi ngomong-ngomong sebelum ke nyepi kan konteksnya yang kita ketahui itu tidak keluar rumah, sepi gitu ya, khususnya di Provinsi Bali. Tapi kalau dari Pak Arum sama Pak Arya, apa sih itu definisi dari nyepi gitu? Oh, Sebagai langsung apa? ke definisi ya. Iya, Kan bisa. nanya dulu Iya. kayak gini, Pak Arum nyepi di mana? Oh iya bener juga, Pak Arum nyepi di mana? Ya jelas di Kota Denpasar nggak sih? Kota Denpasar tuh di mana Pak Arum? Tabanan kah Pak Arum? Iya. Kalau saya ya nyepi ya di rumah Di saya, rumah. di Tuh, kan. Tabanan. Ini tetangga. Iya. Jangan, bahaya ngapain ke tetangga? Amati lelungan. Apa? Tidak keluar Apa rumah. tuh? Keluar rumah. Apa ya? Tidak Tidak bisa bepergian. bepergian. Iya. Nah, jadi tinggal di rumah saja. Iya. Dan ya ini kalau kita bahas nyepi, apa namanya sebenarnya kan antara agama dan budaya ini bertemu. Iya, betul. Jadi kita di Bali ini unik.
praktik keagamaan kita ini sudah bersatu dengan budaya. Dan orang sering bingung, ini agak Nyepi ini agama atau budaya? Budaya, iya. Kan Betul. begitu. Ada 2 opsi. Ada 2 opsi, tapi sejatinya adalah praktik keagamaan kita yang sudah bersatu berbaur dengan kebudayaan. Itulah keunikan Hindu kita di Nusantara yang berbeda dengan praktik agama Hindu di negeri asalnya di India begitu. Dan awal mulanya itu. dari kacamata saya sebagai seorang budayawan dari Dinas Kebudayaan, Nyepi ini adalah upaya untuk menetralisir, mengharmoniskan kembali alam ini. Jadi alam yang sekian tahun, 1 tahun ini dijejali oleh banyak aktivitas manusia itu sekarang beristirahat sejenak. Dan selama praktek Nyepi ini selain ada kita melakukan catur brata, nanti urusan agama kita tanya sama beliau. Sama yang berwenang gitu ya. Kalau Nyepi ini ada rangkaian sebelumnya, ada pengerupukan, di situ ada ogoh-ogoh, ada taur kesange. Kemudian ada tradisi lain seperti siat api, siat geni. Kemudian ada nantinya omed-omedan setelah Nyepi. Setelah Nyepi, iya, di Sesetan tepatnya. Iya, Pak Rum, ya. itu adalah hari suci kita ini juga sebagai wahana pelestarian kebudayaan, menjaga tradisi, merawat tradisi kita. Iya. Maka inilah bentuk kearifan lokal Hindu yang bisa merangkul kebudayaan. Wujud nyatanya ada di hari Ada Nyepi. di harinya. Iya, di hari pengerupukan tuh. Nah, itu. Kira pengumpakan tuh lomba makan. Makan Lomba kerupuk. kerupuk. Tapi yang akan datang loh bulan Agustus ya nggak salah juga sih ya. Iya. budaya. Dari segi budaya. Itu baru segi budaya. Iya. Kalau praktik agama kan diserahkan sama Pak. Nah, Bapak. kebetulan beliau dari Kementerian tapi sebelum itu Agama. gimana sih nyepinya Pak Mas? Iya, baik, terima kasih ya. Tadi teman sudah menyampaikan dari kebudayaan. Memang antara budaya dan agama ini memiliki porsi yang berbeda. Nah, porsi yang berbeda ini supaya nanti kejelasannya itu ada. Mana itu agama, mana itu budaya. Tapi kalau ini dicampur baurkan, nanti hilang nanti. Iya. Ya, jadi substansinya nanti hilang. Ya, kita juga khawatir nanti. Iya. Ya, sama dengan kita merayakan Tumpak Landap. Nah. Itu kadang-kadang sekarang kan bergeser substansinya. Ya, bahkan itu adalah menyembah mobil. Kan gitu. Banyak yang bilang itu otonan mobil. Ya, ini kan Salah satu substansinya. contoh ya, Pak. Substansinya hilang, salah satu contoh. Nah, mengenai Nyepi itu adalah dalam ejaan Jawa kuno, NY itu menjadi S. Ya, sehingga Nyepi itu konotasinya sepi. Ya, lalu apa yang disepikan adalah kita Nyepi ini bukan untuk orang lain. Kita menyepikan diri. Ya, dengan apa yang disampaikan tadi dengan catur brata penyepiannya itu. Nah, ini kita harus diaktualisasikan di dalam kehidupan. Ya, makanya setiap agama yang berkembang untuk bisa melihat perkembangan agama, pasti budayanya lebih berkembang lagi Iya, gitu. lebih. Nah, sama dengan sekarang tadi sudah sampaikan ogoh-ogoh itu budaya. Budaya. Ya, bukan agama. Bukan agama, betul. Ya, kalau dia berbicara agama, ya tidak, dia baru sekian tahun baru ada. Tahun 82 baru ada. Iya. 82. Ya, ogoh-ogoh ini. Ogoh-ogoh ini. Iya. Iya ya. Ya, sedangkan Nyepi itu sudah ada 98 Masehi. Waduh, Ya, Masehi ya. udah. Saya kira Udah. 1998. Ya, 98 Masehi sudah sangat jauh. Iya. Nah, kalau sekarang ini kita berbicara bahwasanya ogoh-ogoh ini merupakan daripada Nyepi, nah ini kabur dia. Kabur dia. Nah, ini yang kita khawatirkan. Oke. Ya, silakan dia berkembang di masing-masing, budaya sebagai pendukung. Marilah budaya ini untuk bisa mendukung diberikan makna kepada agama. Agama. Ogoh-ogoh yang mana dibuat gitu. Iya, betul. Ya, kalau nanti ogoh-ogohnya yang dibuat porno, ya keluar dari keluar kaidah dari agama dia. kaidah. Iya. Nah, ini makanya ini tidak bisa kita campur baurkan semuanya sehingga substansinya hilang. Ya, makna sepi yang dimaksud itu akan kita akan Ya. sulit menemukan. Oke, berarti Ya, sudah itu terjawab sebenarnya. juga definisi Iya. makna nyepi itu menyepikan diri. Iya, gitu menyepikan ya. diri. Tapi Iya. kenapa nggak kerame-ramean nyepinya? Namanya juga. Nah, namanya aja sepi ya. Siapa tahu Oh, ada gitu Kan ya. untuk tadi dibilang untuk membersihkan Mengharmoniskan alam. Mengharmoniskan, alam, iya. gitu. Jadi Iya. kalau rame-rame
hingar-bingar. Iya. Sama seperti kita HP itu kan kalau dia habis diperbaiki, dia di restart, kan mati. Iya. Oke. Tidak berfungsi. Di silent dia. Di silent dulu, Iya. ditenangkan. Iya, Jadi betul. gimana Ini belum caranya Sementara gitu ya. ditenangkan sementara dulu agar bisa Program kembali dia. berprogram Iya, berfungsi kembali lebih baik begitu. iya. Entah di darat, di laut gitu ya, biar operasi kembali, Iya. toko Iya. kembali, normal kembali. Iya. Semua. Itu ada hubungannya dengan kita karena juga gitu Iya, ya, biar itu alam dia. juga semakin ceria gitu melihat Tapi kok saya. unik ya, padahal ada upacara agama gitu, tapi kok ada tiba-tiba muncul budayanya gitu ya. Iya. Ini dari mana kok bisa muncul ada ogoh-ogoh, terus itu kan balik lagi Ya. ke budaya. Memang semua agama itu ada kreativitas. Kreativitas. Ya, sama dengan di Implementasi ya, ogoh-ogoh. sama dengan di DKI. Kan ada onel-onel itu. Ya, jadi semua agama itu memiliki kreativitas. Yang terpenting sekarang ini bagaimana kita membahasakan kreativitas itu gitu. Dengan wujud nyatanya ogoh-ogoh. Ya, untuk apa ogoh-ogoh itu? Ya, tadi dari segi budaya, kita berbicara agama itu adalah Nyomyo Buddha. Nyomyo Buddha. Buddha itu ada 1800. Wow. Ya, sehingga ogoh-ogoh ini supaya jelas namanya. Oh. Ya, nanti supaya kita tidak ibaratkan kita beragama, ya punya pelinggih banyak, itu saya gonggek sampaikan ya, punya pelinggih sama, tapi setiap hari memuja Tuhan itu, ya Bertaruh. siapa yang pantas yang melinggih di sini gitu. Iya. Bertaruhnya menjawab, tapi dia tidak dengar itu. Kenapa kok kamu tidak kenal saya ya gitu dia. Kalau tidak kenal berarti tidak sayang gitu. Makanya ini perlu dari 1800 nama Buddha, yang mana untuk nyepi. Nyepi. Ya, ini sebenarnya ada dibahasakan. Makanya ada lomba, tim juri memahami ini. Ya, betul. Jangan segi budaya saja. Oh, bagus ogoh-ogohnya dapat Ya. juara 1. Jangan itu saja. Katanya untuk mendopang agama. Betul. Ya, sehingga kriteria ini harus jelas. Ya, ada 4 nama ogoh itu. Kalau ngadang, kalau dramoho, kalau ketengkul, kalau wisaya. Makanya ada catur berata penyepian. Ah, oke, ngomong-ngomong Itu tentang dari kartu. 1800 tuh 4 diambil. Ya, jangan Banyak nanti ya, Kak, ya? jangan nanti tidak kenal tidak sayang gitu. Nah, inilah sebenarnya antara budaya ini dia satu kesatuan tidak terpisahkan, tetapi ibaratkan daripada air dengan minyak. Iya, ya. Bukan dia bercampur gitu. Kalau bercampur kayak tadi itu, ya tumpuk landop, ya sembahyang di depan mobil, nanti tumpuk warigo, nanti sembahyang di pohon, nanti tumpuk kandang, nanti di badan kucit sembahyang kan tidak ini gitu. Iya. Itu contoh antara budaya dengan agama. Menarik ya ini bahasannya. Iya, Iya. apalagi Pak Nyoman tadi bilang catur berata penyepian. Ngomong-ngomong Iya. kalau untuk penyepian itu kan paling banyak orang-orang tuh berpuasa gitu. Iya. Tapi tidak semua orang masyarakat Bali berpuasa gitu Iya. ya. Ada prosesnya. Ya. Tapi mungkin bisa dijelasin dulu nih sebenarnya catur berata penyepian. Penyepian itu apa Iya. gitu. Iya. Tadi Kalau sempat bagian-bagiannya, dikasih tahu kan, iya, catur satu Iya. amati lelungan, Lelungan. tidak bepergian. Iya. Itu kan kalau catur itu kan 4 ya, Pak Iya. Nyoman dan Iya. juga Pak Arum. Kalau lagi tiganya itu apa? Enggak, catur tuh ada 16. Kok bisa? Iya, iya. Warna putih, warna hitam, masing-masing 8. Iya. Ah, ini satpam kebiasaan jaga ronda nih. Saya nggak tahu, Pak. Serius deh. Iya. Ya. Iya. Ya, kalau kita bahas catur berata penyepian ini kan apa namanya? Jadi setiap hari suci kita di Hindu ini selalu selain dia itu media pemujaan kepada Ida Sang Hyang Widi, juga sebenarnya adalah media untuk melatih diri, melatih spiritual diri yang disebut dengan upaya itu jaga apa Puasa. brata. Di dalam brata itu artinya pengendalian. Oh, berarti. Ya. Artinya pengendalian. Ada pengendalian ini berarti ada pembatasan, ada menghilangkan, mengurangi. Nah, jadi itu kata brata itu artinya pengendalian, pembatasan. Maka brata ini adalah jalan kita untuk mencapai samadhi. Samadhi itu adalah persatuan. Oke. Jadi inilah yang disebut dengan wairagi atau latihan spiritual Hindu untuk mencapai persatuan yang disebut dengan samadhi itu. Puncak dari yoga itu. Kalau pengendalian dari ketawanya Pak Satpam gimana? Itu kan over banget gitu ya. Ya itu juga harus diberata juga, dibatasi. Kan. Jadi berata itu adalah pengendalian, Hubungannya. pembatasan. Nah, Iya. itu. Nah, jadi hari suci itu diperingati juga sebagai melatih spiritual. Maka di Nyepi itu kita dilatih spiritual kita dengan membatasi kesenangan
yang membuat diri kita senang. Karena kalau kita senang, itu otomatis kita itu sering di luar batas. Iya, betul. Terlalu berlebihan. Euforianya berlebihan. Kita diajak untuk pendakian spiritual untuk mencapai yang namanya keseimbangan itu. Maka harus ada dibatasi. Apapun yang berlebihan kan tidak seimbang jadinya. Iya. Kekurangan pun juga tidak seimbang. Iya, makanya diseimbangkan. Nah, caranya dengan brate ini. Tapi kalau kelebihan sehat gimana? Nggak waras. Nih, terlalu lewat ini sehatnya. Nggak waras terlalu jadinya. melesat gitu ya Pak Arum ya, mau dilakukan ya. Nah, jadi nanti ada 4. Kalau di Nyepi ini ada 4 bratenya yang disebut dengan catur brate. Yang pertama amati geni. Artinya mematikan, meniadakan api. Ya, satu. Ada skala, ada niskala. Makna skalanya tidak menghidupkan api dan cahaya. Niskalanya jangan padamkanlah api. Nafsu. Dikendalikan. Asmaranya ya boleh, tapi jangan sampai kita terbakar oleh asmara itu. Cemburu, marah, cinta buta. Ya ini mungkin saya itu masih hati-hati. normal, Pak Arum. Hati-hati. Asmara saya. Ya, itu misalkan. Nanti lebih dalam sama Pak Aryo. Terus yang kedua ada amati karya. Tidak bekerja. Dalam artian secara skala atau makna umumnya tidak bekerja ya tidak melakukan aktivitas. Artinya yang biasa saya bekerja di sawah ya hari ini tidak bekerja libur dulu. Tapi secara spiritual atau niskalanya itu adalah upaya untuk membatasi kerja yang membuat kita mengalami kemerosotan moral. Jangan padamkan semua itu kemerosotan moral. Mencuri itu jangan itu sarang ada dosa. Nah, dangdutan ya. Tapi orang satu hari itu aja dipadamin maksudnya harapannya setiap saat kita bisa melakukan. Iya. Dan ini momennya untuk kita mengevaluasi diri dan sebagai refleksi diri kita. Dengar tuh Mbok Gen. Kok kesini lagi? Itu. Ke pendengar tentunya. Amati lelungan artinya tidak bepergian. Katanya asal katanya lunge. Artinya pergi. Nah, tidak kita berpergian. Maksudnya di sini adalah jangan kita langkah kita ini harus terkendali. Batasilah langkah kita. Kemana pergi harus sesuai tujuan kita, punya visi, punya ini. Nah, seperti itu. Dan terakhir amati lelanguan. Nah, ini langu, senang, bersenang-senang. Jangan kita terlalu senang. Ketika senang janganlah terlalu senang. Ketika sedih janganlah terlalu bersedih. Keseimbangan. Balancing. Ini gitu dia. Ya. Karena kalau kita terlalu menikmati kesenangan itu, sebentar lagi kita akan jatuh kepada kalau melihat tentang kesenangan itu, kenapa matanya Pak Arum ke Pak Satpam? Ya ini sering terlalu ya. Daripada saya senang dididik udah lagi. Bener ya lagi. Jadi maksud kita, jadi kita harus memaknai agama ini ya artinya ada harfiahnya, ada juga secara spiritualnya. Ngomong-ngomong tentang spiritual gitu ya, banyak banget nggak sih Pak Arum? Maka dari itu benar sekali saya sepakat seperti kata Pak Aryo tadi, budaya ini harus dikuatkan dengan agama sehingga budaya memiliki makna. Bukan sekadar sebuah seremonial atau upacara atau hanya apa istilahnya ritus perayaan-perayaan saja tanpa makna. Nah, atau kalau kita terlalu banyak beragama dalam artian konteks teoritik tidak dipraktekkan juga keliru juga. Tentang perayaan agama gitu ya, banyak juga. Kita beralih nih ke Pak Nyoman kepada beliau lagi lebih dalam gitu lagi. Iya. Kalau kita dari kacamata budaya seperti itu. Kalau dari kacamatanya dari Pak Nyoman bagaimana? Iya, justru plus berapa nih? Betul, kita berkacamata gitu. Pak Arum nih sendiri nggak berkacamata ya? Iya, sebenarnya tadi sudah banyak disampaikan oleh teman kami. Nyepi itu adalah tadi sampaikan itu adalah nyomyo 4 Buddha dengan catur brate penyepian. Ya misalnya amati geni itu adalah kala drama moho. Itu moho itu adalah untuk tidak makan gitu. Ya ini sedangkan amati geni itu adalah kala wisaya.
tidak memenuhi daripada keinginan nafsu. Ya, kemudian amati lelungan itu adalah kalau ngadang. Kita diadang. Ya. Sedangkan amati lelangwan itu adalah kalau katengkul. Kan lunga keluar. Supaya tidak keluar nengkul di rumah gitu. Oh, nengkul, Bobo. Ya, inilah sebenarnya ya yang perlu kita bahasakan. Nah, mengenai puasa di Hindu itu sedikit berbeda. Tidak ada buka puasa. Ya, ini ya. Adanya buka baju. Iya. Ya, itu udah keluar dari konteks agama. Iya. Tidak ada buka puasa. Puasa yang dilaksanakan itu ada 3. Puasa yang bersifat wajib, puasa yang bersifat tidak wajib, puasa tertentu. Puasa yang wajib itu adalah hari Nyepi. Oh, pas Nyepi. Ya, pas Nyepi dan Siwalatri. Yang tidak wajib itu adalah hari Otonan, Tilam Purnama. Ya, sedangkan puasa tertentu Mawinten dan Mendiksa. Makanya Mendiksa ada mati raga. Kalau contoh kayak gitu, apa perlu dibersihkan? Iya, itu ya. Apa yang perlu dibersihkan? Iya, makanya di dalam Nyepi ini kan 24 jam. Dalam 24 jam ini disebut upawasa. Bukan hanya ditekankan tidak makan. Kalau tidak makan tidak punya uang, bukan puasa namanya. Beda. Itu mekento namanya ya. Nah ya, ini sebenarnya harus kita luruskan. Makanya dalam konsep 24 jam ini ada tahapan-tahapan. Ada tahapan pembelajaran karena kami mengalami karena dari PGA dulu SMA-nya agama. Ya, itu belajar untuk puasa. Oh, berarti ini cerita hidupnya dari Pak Nyoman. Hampir 14 tahun, PGA 3 tahun, S1 5 tahun, S2 2 tahun, S3 4 tahun, hampir 14 tahun berada di bangku pendidikan agama gitu. Ya. Sehingga kita berproses. Ya, inti yang kita pegang tidak ada kegagalan dalam puasa. Ya, tidak ada. Misalnya sekarang puasa kan 24 jam. Ya, itu khusus di Nyepi aja Nyepi, gimana, Pak? Mulai jam 6 pagi. Kalau sudah jam 12 siang perutnya itu tidak tahan. Udah keroncongan. Ya makan. Itu kalau itu dari ya Pak. Kalau itu dipaksa ya Bisa nanti sakit. masuk OGD, muncul di media nanti. Ya. Gara-gara puasa Nyepi banyak umat Hindu masuk OGD. Lagi ada Ya. disalahkan gitu. Makan jam 12 sehingga poinnya dapat 6 poin. Ya, dari jam 6 ke jam 12. Itu apa aja 6 poinnya kalau boleh tahu? Ya, itu hasil puasa kita 6 memetik. jam selama. Nilainya. Nilainya Oh, 6 poin nih. Ya, 6 poin. Baru 6. Nanti tahun depan ya diproses ulang lagi. Saya kira ada poin 1 poin. Ya. Ternyata 6 tambah 6 12 dapat 6 nilai. Iya. Ini karena kita tidak ada buka puasa. Jangan nanti berpura-pura, saya puasa, tapi jam 12 pergi ke dapur, ya makan di dapur, habis itu puasa lagi, gitu. Pura-pura Ini ya, depan ini. layar gitu ya. Makanya itu disebut dengan upawasa di Hindu. Upa artinya dekat, wasa Tuhan, makanya ide Sangyang Widi Wasa. Upawasa pendekatannya adalah mendekatkan diri dengan Tuhan. Melalui proses apa? Ya melalui proses puasa itu. Apa yang kita tekankan? Puasa pada diri. Dalam niti sastra ada masepi kang wakre tan amucang wang. Belajar untuk menyepikan mulut pada saat itu. Yang biasa demen ngortang timpal, ada ngortang timpal diolah hari itu. Ya, apalagi membicarakan teman di belakang gitu. Kalau ngortangin keluarga, kata Pak Satpam gimana? Ini artinya. Kayaknya ini udah sering ya. Itu ya, masepi ikang wakre. Masepi ikang wismo tanpa putra. Ajaklah anak-anak ini untuk tertib pada waktu nyepi. Jangan malah dibiarkan. Anak-anak boleh main sepak bola di jalan. Nah, ini ya. Itu masepi ikang wismo. Masepi ikang desa tanpa mukya. Nggak usah nyepi itu dijaga sebenarnya. Iya. Mukya itu kan adalah aparatur. Nggak perlu dijaga asal ya ketaatan umat ini sudah sadar. Kalau nulih pecalang, ya perlu dijaga. Ya, kemudian yang terakhir, Tri apu puling masepi tana arde. Ini di niti Apa itu, sastra. Pak Man? 3 itu dikumpulkan pada saat nyepi harus merasakan tidak punya uang. Ya, pada saat nyepi merasa punya uang, H-1 nyepi pasti get ke Indomaret. Kenapa G aja nih? Kenapa G aja Ibu-ibu nih? biasa begitu ya. Ya malah sebaliknya, nyepi menyediakan makanan yang banyak,
galungan makento. Ini kan bertolak belakang ini. Siapa tahu pendengar di rumah ada gitu ya. Iya, ini ya. Makanya tri apu puling masepi tano arte. Pada saat nyepi, rasakan diri itu tidak punya apa-apa. Kalau merasakan punya uang banyak, pasti nanti adalah ngelarang Pancasila. Tahu Pancasila? Tahu. Ya. Panconya di sile. Ya, meceki. Siapa nih cowok-cowoknya? Jadi Saya nggak baca tapi saya mau aja. Rame banget itu. Jadi itu Nggak tadi nyepi ya. itu. Semua nyepi itu dalam konsep agama itu dari dulu dia, itu bukan hal yang baru. Cuma pengkajiannya, ya kita kan sering nafsir. Kenapa kok ada gogo nak meloketo? Nak meloketo tradisi bidan, itu ya, Pak? Ya ini karena itu Tapi- ditafsirkan. Padahal ogoh-ogoh sumbernya hanya di Ngaben. Ngaben saja. Ya mau Purana Tako. Dawang. Ogoh-ogoh Dawang. cupak namanya. Iya. Itu ada sumbernya itu. Ya, kalau kita berbicara agama. Agama, ya. Makanya antara agama dan budaya ini harus bersinergi. Ya, jangan nanti mengharap ogoh-ogoh. Orang jumlahnya 20, yang 20 minum arak, berarti kan nyomio 1 butel. Lekat lagi 20 butel. Kan kasihan ini. Nah, itu. Ya, itu maksudnya adalah satu sinergi. Demikian. Betul. Gimana? Buta kala udah? Kenapa harus punya yang mau ke sana? Nggak boleh loh Pak Ini Sampa. menarik ya, Pak. Kan kalau misalnya kita tahu nih kalau puasa di non Hindu gitu misalnya itu ada jam-jam tertentunya. Tentu. Kalau Iya. sebenarnya kalau di Bali sendiri itu apakah ada jamnya juga kayak misalnya harus jam matahari setahu saya itu Iya. dari matahari terbit sampai dengan Matahari tenggelam. terbit, oh iya. Ya. Atau matahari terbit sampai matahari terbit lagi. Ya, dasar pelaksana itu adalah menempel kepada upacara itu. Ya, contoh misalnya nyepi. Jam 6 pagi sampai jam 6 besok paginya. Tidak bisa dikotak-katik lagi itu. Betul. Kalau nanti ada menyampaikan, oh karena tumpak wariga ini ada nyepi, ya kita boleh toleransi. Jangan waktu ditoleransi. Tapi ada yang pakai 00.00 wita. Ya, Itu gimana? Pak? subuh dewasanya jam 6. Jam. Oh, itu yang baik. Ya, subuh dewasa jam 6. Ya, sehingga jam 6 itu semestinya harus selesai. Apapun kegiatan yang bertentangan itu. Makanya pengatur ini kan sudah diatur ini. Ya, kalau ada Idul Fitri adalah berdekatan dengan kita, nanti ada taraweh, saudara kita Muslim, itu diatur oleh FKUB. Karena FKUB itu adalah kumpul semua lintas agama. Tidak boleh diatur oleh PADI. Ya, kalau mengenai melasti, ngerupuk, ya itu adalah diatur oleh PADI. Ya, Oke, ini sebenarnya. Paman bilang tadi jam 6 matahari terbit hingga Ya. matahari terbenam itu kan 1 hari ya Pak Iya. Man Ya. ya. Kalau misalnya puasa 2 jam aja di hari nyepi itu gimana Pak Arum? Kalau dia mampunya sebegitu, Itu ya poin- situ ya poin sampai di di situ. gitu. Iya. Tetapi hendaknya harus ada sebuah semangat motivasi. Iya. Tahun ini baru bisa segini. Iya. Tahun depan harus Kita tambah tambah terus, lagi. berproses. Makanya seperti tadi saya sampaikan, nyepi ini adalah latihan spiritual, wairagya. Pak Man Arya melatih nyepi ini puasa 14 tahun. Iya toh. Dari Nah, S1, S2, S3. dari Ya, SMA. PGH dari SMA. Itu PGA itu dulu ya. Jadi nggak bisa Nggak bisa instan. instan, ya. Apapun itu tidak bisa instan. Jadi Cuma mie aja nih. kalau yang instan itu rawan penyakit itu, Penyakit. kan? Ada pengawet, ada tidak Instagram alami. nggak usah. Itu. Maka Jangan dari kita terus. itu kita harus memaknai bahwa belajar agama itu sepanjang hayat kita. Sepanjang hayat, ya. Latihan spiritual ini tidak bisa sehari 2 hari. Iya. Dan jangan juga ada persepsi ketika kita berpuasa dosa kita terhapuskan. Iya. Nah, kan itu Ya, banyak persepsi orang seperti iya, itu Pak Arum. apalagi nih media lihat wah kalau kita puasa nanti dosa kita sedikit terhapus. berkurang gitu ya. Sebenarnya dengan berpuasa ini kita melatih diri kita, ketahanan diri, termasuk juga mengendalikan hawa nafsu kita. Jika semua sudah terkendali, kita kan tidak mungkin berbuat yang jahat lagi. Iya, betul. Tidak mungkin Menambah lagi. lagi hal yang dia buruk. Jadi saldo yang sudah lewat buruk itu Iya. akan ditambah oleh kebaikan. Hilang kan gitu. Iya. Lebih banyak kebaikannya. Gimana biar kebaikan kalau misalnya berpuasa itu kan menambah kebaikan Betul. gitu Pak Arum. Itu gimana ada tips and trick nggak Pak Arum? Tapi Pak Arum puasa nggak? Kalau saya puasa. Oh, puasa. Karena Patut kebetulan ditiru. keluarga besar itu memang sudah dibiasakan kita dididik Berpuasa. seperti itu.
Tapi untuk anak-anak ya mereka belum bisa. Iya, iya. Maka dulu orang diberikan bekal, kalau setahu saya masa kecil itu dibuatkan entil. Apa Entil tuh itu entil? semacam lontong. Ini budaya juga ya. Jadi ada lontong gitu terbuat dan dibungkus oleh daun bambu. Nah, ini yang diberikan kepada si anak. Nggak boleh keluar rumah loh, ada ini, makan ini. Sedangkan yang tua-tua tidak menahan diri, tidak Jangan fokusnya yang ketemu. jadi gitu sama aja. seperti ketika ada anak makan, kita tidak tergiur oleh makan, tidak tergiur untuk makan. Jadi orang Entil aja ya. Iya. Coba sama Sekalipun pizza. sekarang begitu, sekarang majang-majang makanan Betul, kan betul, itu. betul. Tapi kita terkendali, tidak terpengaruh. Orang puasa kan begitu. Kalau orang lain tidak puasa, kita puasa, jangan salahkan yang nggak puasa. Jangan puasa, Iya. iya. Tapi Jangan. banyak loh media sosial seperti itu loh. Jangan disalahkan, kita yang harus kuat gitu. Kalau kita terpengaruh sama itu berarti gagal kita. Jadi di situ makanya kalau orang upawasa itu satu harus dilihat kesiapan dirinya. Yang kedua, jadikan upawasa setiap momen upawasa baik di Nyepi maupun Siwaratri sebagai pemacu diri. Oke. Sudah sampai mana sih kita bisa menjalankan ya. agama kita? Prosesnya terus dikembangkan. Terus setiap tahun, apalagi pada puasa-puasa yang lain, ya istilahnya puasa yang kita niatkan untuk tujuan tertentu, pada hari-hari tertentu atau hal-hal khusus. Seperti kalau saya biasanya untuk otonan itu pasti puasa. Kemudian juga mendekati hari-hari suci di pura saya di desa itu puasa. Puasa juga. Itu adalah meniatkan diri. Akan ada kemantapan dan kenikmatan spiritual yang tidak bisa didefinisikan dengan apapun. Nah, dan itulah yang disebut dengan pengalaman spiritual. Menarik ya. Dan ternyata ketika kita upawasa itu kita tuh nggak mau marah, itu udah full kesiapannya dari Pak Agung sudah gitu ya. nyaman itu. Iya. Itu kalau kesiapan dari warga lokal. Tapi Nah. di Bali itu kan banyak ada pariwisata, budaya sehingga mengundang banyak warga-warga dari luar negeri kita, luar dari provinsi kita. Kalau dari Pak Nyoman nih kembali ke praktik agama gitu ya. Siapa ya Pak Nyoman Arya, Pak Nyoman Ada Arya. Pak Nyoman di sini tiba-tiba. Kan sudah kenalan tadi. Oh gitu ya. Iya, di awal kan sudah kenalan ya, Pak Iya. Nyoman ya. Ada pendekatan batin ternyata. Iya, praktik agama harus gitu, Iya. spiritualnya dekat gitu Iya. ya. Itu kan nggak harus kesiapan warga lokal aja. Itu Iya. kan harus ada kesiapan dari warga-warga dari luar Bali lah gitu ya, Iya. Pak Nyoman ya, termasuk bule gitu. Iya. Bukan bulenan gitu ya, Wisatawan. Pak Nyoman ya, bule. Itu Wisatawan, betul sekali. itu persiapan dari wisatawan mungkin di hari Nyepi itu bagaimana regulasi? Ya sebenarnya dari desa adat di masing-masing di mana ada suatu objek wisata atau ada hotel itu telah diatur sebenarnya. Iya. Tinggal sekarang dari pihak pengelola itu harus memberikan suatu sosialisasi. Kami yakin kalau bule-bule itu sangat senang dia kalau kita berikan ini. Ya yang terpenting bagaimana kita membahasakan bahasa agama ini supaya bule-bule ini lebih memahami. Ya. Karena Nyepi ini kan sebagai suatu perayaan toleransi. Karena pada awal ini kan terjadi suatu pertikaian. Ya, berbagai para suku ini bertikai. Jangan sampai momen Nyepi ini kita nodai dengan hal-hal seperti itu. Iya. Ya, itu ya. Ini sehingga dari masing-masing pengaturannya di desa adat janganlah kita menegur itu dengan kekerasan. Pakai pentolan aja. Ada pendekatan Kekerasan juga namanya lah, Pak ada Satpam. pendekatan humanis yang terjadi ya. Kemudian di antar umat beragama ini sudah jauh sebelumnya ya dari FKUB ya telah mengatur lintas. Ya, karena itu bertepatan dengan tarawih, bagaimana pengeras suara, bagaimana menuju masjid atau yang terdekat, ini telah diatur. Ya, sehingga kita selaku pemerintah untuk mengamankan itu. Ya. Tetapi yang diamankan ini supaya jelas bahasanya. Karena kita berada di garda terdepan. Ya, misalnya Kementerian Agama itu ada di depan karena diundang-undang oleh masyarakat. Diundang kita menyampaikan itu. Kalau garda terdepan ini sosialisasinya tidak tepat, ini kan bahaya lagi. Ya, ini kan bahaya lagi itu. Misalnya ada imbauan
Oh, tidak boleh beribadah, kan berbahaya. Bahaya juga. Ya, maka diberikan beribadah kepada tempat yang terdekat dengan jalan kaki. Berarti Pengeras suara tidak dibolehkan. ditiadakan dulu untuk Ditiadakan. sementara waktu. Lampu secukupnya karena malam, kayak gitu. Nah, ini sudah diatur ini untuk menuju kepada toleransi. Nah, di intern umat beragama diatur oleh PHDI. Kapan melastinya, bagaimana pengarah ogoh-ogoh gitu. Ini sudah diatur oleh PHDI. Sehingga hal-hal yang terjadi sekecil apapun, jangan lagi nyepi ini akan ternoda. Ini harapan kita. Jangan gitu. sampai. Iya. Masalah-masalah yang kemarin berarti ya, Iya, Pak masa Budi ya. terakhir ada Ada. yang mancing. Mancing. Udah itu kemarin ada penusukan, Aduh. ya. Sampai ya. Ya, jangan sampai nyomio butuh 4, ya Yang lahir lahir. lagi butuh banyak. Iya. Jadinya Ini ya. 5, 6, 7. Iya. Waduh. Sehingga nanti berakhir nyepi kan tidak ada kedamaian. Iya. Makanya berakhir nyepi ada Dharma Santi. Santi. Itulah kedamaian hasil daripada nyepi. Kalau nyepi cekcok, tidak ada Dharma Santi. Rugi Dharma Santi. Damai yang mana damai? Kemarin ada pembunuhan tuh misal. Iya. Inilah kita hindar. Marilah kita bersama-sama bahwasanya nyepi ini bukan untuk orang lain. Oke. Nyepi ini adalah untuk diri Diri kita. Berarti introspeksi diri sendiri. Iya. Tapi kalau Makanya perlu ada pendekatan humanis, dulungan, sungsang. Wah. Manis paling forward gitu. sana terus. Aduh, ini Pak Satpam. Maafkan ya, Pak. Belajar agama soalnya. Iya, iya, iya. Ini nilainya berapa, Iya, Pak? iya. Mas? Udah seperti itu. Nilainya soalnya tahun ini puasa 2 jam, tahun depan 2 jam lewat 1 Ya sudah ada Ya penting kan ada peningkatan. perkembangan ya, Pak Man. Luar biasa. Iya, Tapi puas. kalau Pak Man Arya bilang itu introspeksi diri sendiri. Tapi kalau untuk para koruptor, apakah bisa menyadarkan? Asik. Asik. Itu mah Panas banget kayaknya menurut saya ya hari ini ya. Iya, justru momen inilah sebenarnya. Iya, refleksi betul. diri ya. Karena yang namanya- Gimana cara mencari duit lebih banyak. Iya, yang namanya Aduh. yang namanya korupsi Jalan pintas kan, banget. kan jelas ada yang dirugikan. Ya, Kan betul. itu sebenarnya. Kalau sudah ada yang dirugikan, otomatis sudah tidak bagus. Iya. Ya, bagaimana kita hidup ini supaya simbiosis mutualisme. Ya. Bayangkan nanti nyepi ini pohon-pohon itu semua bergembira. Karena apa? Polusi tidak ada. Ya, kita mengirit listrik. Ya, karena listrik kita tidak menyalakan. Iya. Ya, udah itu semua bandara adalah silent semua. Ya, udah itu pelabuhan silent. Manusia juga sekarang ini ikut silent. Salah. Kadang mau getar tau nggak sih? Kayak HP. Ya, ini ya udah itu koridor daripada ini ya internet ya juga ya ditutup. Dibatasi. Ada hanya hal-hal tertentu yang bersifat vital. Oke. Itu aja Berarti, ya sebenarnya. eh, Ya. berarti kalau dari Pak Man Arya itu silent gitu ya. Kalau Iya. Pak Satpam itu mode getar. Kalau dari Pak Arum? Kalau Apa tuh dipakai? Fitur apa nih dipakai Pak Arum? Twitter non aktif aja. Oh, nah, aktif aja. Yaudah saya aktifnya kalau gitu ya. Tapi Iya. ini menarik juga nih ya terkait tentang kayak misalnya saya satpam, Iya. ada juga pecalang, di mana nyepi ada catur berata penyepian. Iya. Tapi kita punya kewajiban nih untuk tetap bekerja, menjaga keamanan. Keamanan. Itu Iya, bagaimana? contohnya yang tadi Pak Satpam bilang sama saya, Iya, kan 24 jam harus di RRI. 24 jam di RRI. Ya, itu kan di masing-masing wilayah. Wilayah. Ah, Misalnya berjaga di di RRI. Ya, jangan nanti gelindang-gelindang ke apian kapal. Ada. Bukan gitu. Alfamart kan tutup. Ya, kemudian pecalang. Ya, pada saat mana kita berkeliling, kan ada momen-momen yang bersifat kritis. Ya, misalnya jam 12 malam. Ya, jangan terus gelindang-gelindang. Apalagi gelindang-gelindang sampai merokok, kan Iya. tidak amati geni itu. Amati geni. Ya, ini artinya tidak mendidik. Iya. Ya, makanya kita nyepi ini seperti yang kami sampaikan di awal itu adalah menyepikan diri. Ya, pecalang, satpam, menyepikan diri gitu. Ya, jangan Besok ngelindang-gelindangnya nyepi-nyepi. ya, gelindang-gelindang di areal daripada Tugas. sama dengan bule. Ya, dia bisa untuk berenang di areal itu. Jangan nanti diizinkan naik sepeda motor ke jalan. Ini ya, artinya pengelola daripada hotel ini tidak paham. Ya, daripada ketaatan kita dalam melaksanakan nyepi gitu. Tapi kalau Pak Arum gimana sih konsisten kita agar selalu ya berkembanglah setiap tahunnya ya Pak Arum ya untuk melakukan catur berata penyepian Pak Arum. Kadang kan sore-sore masyarakat mungkin keluar jalan, keluar dari lingkungan sekitarnya. Itu gimana Pak Arum biar konsisten aja lah kita gitu, biar sadar gitu. Ya, kita bagaimana
hari suci kita ini bisa dihormati oleh umat lain Ya. kalau kita sendiri tidak bisa menghormati. Maka dari itu harusnya kita semua sadar bahwa ketika ada pelanggaran, ada perilaku umat lain yang dalam tanda petik tidak menghormati hari suci kita harus bertanya dulu pada diri kita, sudahkah kita benar menjalankan hari suci kita ini? Sadar. Sudahkah kita melaksanakan hari suci kita dengan benar? Ya. Nah, karena kita itu terlalu mudah terprovokasi, ya. Kita terlalu mudah menyalahkan orang lain, tidak berkaca pada diri kita sendiri. Maka dari itu seharusnya kita sebagai umat Hindu memulai nyepi ini dari lingkungan keluarga ini. Keluarga inilah sebagai pondasi awal untuk melakukan nyepi ini. Orang tua gimana bisa memberitahukan anaknya bagaimana bisa belajar nyepi itu dari orang tua. Lingkungan keluarga ini penting. Sekolah sudah pasti memberikan bagaimana catur berata. Media sudah rutin memberikan Dharma Wacana. Pemerintah, lembaga adat sudah, saya yakin ini sudah memberikan teori. Tapi praktik nyatanya keluargalah yang harus dulu. Nah ini maka dari itu bapak, ibu ini harus menjadi contoh di keluarga. Orang tua harus bisa jadi contoh. Maka saya sangat bersyukur sekali di Hindu khususnya mulai sekarang ada pendidikan calon pengantin. Catin itu. Iya. Dibekali dulu calon-calon bapak ibu muda ini bagaimana sih nanti menjalankan swadharma di Grahasta Asrama, khususnya mendidik anak. Karena mendidik anak itu bagian dari kewajiban orang tua. Sang Mangupadhyaya namanya. Yang memberikan pendidikan kepada si anak. Jadi di nyepi ini sebenarnya disinilah peran keluarga sebenarnya bisa berjalan untuk melatih dan membiasakan anak beragama dan bertradisi. Guru Rupaka berarti ya orang tua. Inilah fungsi guru Rupaka itu. Fondasi utama nggak sih? Maka dari itu seperti saya bilang tadi, agar tiap tahun bisa nyepi ini meningkat, ayo semua lembaga ini bersinergi. Mulai dari keluarga kita. Keluarga sudah berkontribusi, lembaga juga sudah berkontribusi. Sadarlah dari diri sendiri. Apalagi saya sadar juga, ini udah ada Bapak Kepsta juga manggil-manggil gitu. Iya, sudah. Sektrinya sudah boleh ada waktu. Saya jadi nggak enak loh sama Bapaknya, maaf ya. Terlalu asik ya kita ngobrol. Ngobrol topinya, tapi nggak apa-apa, ngedukasi banget loh hari ini. Terima kasih Pak Arum, Pak Manarya. Dari kebudayaan gitu ya, bagaimana kacamata kebudayaan, walaupun Pak Arum nggak pakai kacamata. Nggak apa-apa Pak Rum. Kacamata juga dari Pak Arya. Makasih ya Pak. Terima kasih. Terima kasih edukasinya. Antara langsung Silakan, saya juga lanjut bekerja. Selamat melanjutkan kerja. Iya. Ayo ya pamit. Bapak ya saya ajak. Iya, Mbak Man ya. Iya, giring-giring ayo deh. Ya, yuk.